selamat datang kembali di channel kami, Bisik Langkah. Malam ini tim Bisik Langkah akan melakukan penelusuran di area komplek pemakaman bersejarah, yaitu Mertosari. Yang konon kabarnya di area komplek ini menyimpan banyak misteri dan urban legend yang berkembang di area sekitar makam ini. Akankah tim Bisik Langkah bisa mengungkap misteri yang ada di area pemakaman ini? Ikuti terus perjalanan kami. Oke, gimana Mas? Kalau menurut sampean, makam Mertosari ini beliau dulunya siapa? Mertosari ini dulunya apa ya? Bisa dibilang pemangku adat. Pemangku adat, sesepuh bisa, guru tulang. Guru tulang itu apa ya? Guru tulang itu biasanya kalau di tempat-tempat saya biasanya guru ngaji gitu. Iya, Jadi intinya ini beliau ini sosok yang karismatiknya tinggi, yang babat alas juga untuk di daerah sini. Jadi ya bagus sih untuk karismatiknya bagus. Sama ini lagi, kalau yang saya dengar nih soal cerita warga sekitar, ini kan berhubungan sama komplek pemakaman sekitar sini kan, juga bercampur ya sama umum juga, ya kan. Kalau menjelang sore sampai ke maghrib gitu-gitu tuh, warga sekitar itu sering melihat penampakan-penampakan di area sekitar sini. Itu bisa digambarkan nggak penampakannya apa aja kayak gitu-gitu? Penampakan kan identik dengan, kalau penampakan ya sering ada penampakan kan identik kalau makam ini angker. Iya. Identiknya kan. Cuma angkernya itu bukan dari makam beliau. Oh, berarti dari makam sekitar. Jadi nek dikatakan banyak yang ganggu, ya entah dalam bentuk pocong, cuma kebanyakan kuntilanak sih. Kuntilanak? Iya. Cuma bukan dari area makamnya sini ya, bukan dari makamnya beliau, cuma dari pemakaman umumnya. Dari luar sekitar pagar ini. Tapi kalau yang jaga di sini sendiri, yang saya tahu sih, yang saya lihat apa? Macan. Nah, itu juga yang warga sering ceritakan nih, di sekitar sini tuh. Mereka tuh hampir semua melihat penampakan itu. Iya. Nah, untuk macan, iya, dia itu dulu hewan peliharaannya beliau. Iya. Bukan dalam bentuk fisik ya, cuma dalam bentuk goibnya. Nah, di sini tempatnya, di batu ini. Batu-batu ini? Iya. Saya tidak tahu ceritanya gimana kok batu ini malangnya seperti ini, nggak seperti makam seperti biasanya. Cuma emang bener posisinya di sini. Maksud sampean kebalik kayak gini, apa ini dulunya memang makam apa gimana? Dia bukan makam, cuma emang dulunya ya tempatnya di sini. Macan tadi itu? Iya. Di saat beliau lagi ngaji atau lagi bersih-bersih,
bersih-bersih ya, entah rumput entah apa. Macannya tetap nunggu di sini. Ngaji, berarti di sini itu pesantren enggak? Dulunya di sana langgar kecil lah, seperti gazebo kecil lah. Oh, buat ngaji aja. Cuma untuk ngaji. Jadi kesehariannya kebanyakan di sebelah sana, di pohon itu. Yang pohon tumbang tuh. Dulu di situ emang ada langgar kayak gazebo lah, bukan langgar yang besar kayak buat tempat ngaji, enggak. Jadi seperti buat apa ya? Ya untuk jaga wilayah sini lah. Penghuni yang tadi macan tadi tuh. Enggak, Buat jaga, enggak. apa? Beliaunya. Kalau macannya emang nunggu di sini. Oke. Oh ya Mas, untuk beliau ini kira-kira nih, dia itu menjadi guru tulang, guru ngaji di sini dari sekitar tahun berapa? Yang saya lihat sih ya, karismatiknya beliau itu, karismatiknya Mertosari itu di tahun sekitar 1927. Soalnya di saat-saat itu kan apa ya, banyak ya nek untuk dikatakan Islam kental itu enggak, jarang. Yang fanatik gitu enggak? Iya, enggak begitu fanatik dulu di Madura. Jadi bukan di Madura ya, di daerah sini, sini. Jadi sekitar tahun 1927 beliau baru apa ya, baru ya bisa dikatakan karismatiknya itu timbul pas waktu tahun 1927-an. Oke, terus sama ini lagi kan tadi sempat bahas yang jaga tuh macan tadi. Sebenarnya itu tugasnya ngapain? Apa cuma berkeliaran di sini doang atau cuma gimana? Dulunya emang dia itu menjaga Abah Mertosari. Dulunya memang menjaga, full menjaga. Jadi setiap kali berarti dia cuma menjaga beliau. Setiap kali dia beraktivitas ya dia yang menjaga. Cuma sekarang setelah wafatnya Abah Mertosari ini, tugasnya dia ini menjaga kuburan di sini dari orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Contoh seperti ya entah, bukannya menjelekkan orang ya, enggak ya. Cuma kan banyak seperti musafir atau apa, orang yang berzikir di sini atau tawasul di sini mengharapkan sesuatu. Seperti benda-benda pusaka gitu. Entah pusaka, entah batu, entah apa. Jadi emang berarti tugasnya si macan tadi bajak ngejaga. Iya, menghalau. Jadi kalau kita sudah punya niat jelek seperti itu, dihalau sama dia. Jadi belum sempat masuk dia sudah kabur duluan. Oke. Terus ini juga, ini kan yang di sebelah sini bukan cuma makam beliau, di samping-sampingnya juga ada pemakaman kan? Iya. Terus mereka ini siapa? Yang di sini dulu itu sama sih, sebenarnya para murid, para santri banyak. Jadi untuk keluarga saya enggak tahu ya, Cuma yang saya lihat yang di sini ini kebanyakan para murid sama santri. Oh, muridnya juga dimakamin di sini juga? Iya, cuma sebagian saja. Lah sebelah sininya saya juga enggak tahu juga asal usulnya dari mana. Yang sebelah sini? Iya. Berarti muridnya yang sebelah mana tadi? Yang di depan kah? Apa yang di sana? Belakang? Yang di sana. Oh, pas yang di belakangnya ini. Yang sebelah-sebelah itu saya juga kurang paham, karena dari yang saya tangkap tidak terdeteksi juga apa orang biasa atau apa. Mereka itu siapa belum tahu ya? Nggak ketahuan. Apa warga umum saya juga nggak tahu juga. Kayak gini ini santrinya nih. Oh, ini santri? Iya, santri paling tua. Yang di depan enggak? Enggak, itu saya enggak tahu yang sebelah sini, cuma yang saya tahu sini sama sebelah sana. Yang sebelah belakang ini aja kan? Terus sama ini lagi, kan tadi kita sempat nyinggung benda-benda pusaka. Iya. Ya kan? Soal orang-orang yang mungkin punya niatan yang urusan mereka sendiri lah, pribadi. Keuntungannya ya kan? Pribadi. Sebenarnya untuk mengharapkan itu sebenarnya ada.
Dan sebenarnya emang harus dikasihkan ke keturunannya. Ke keturunannya langsung, Iya, nggak sama orang-orang yang ya orang-orang umum lah. Kita nggak tahu. Cuma harusnya benda pusaka yang dimiliki sama seseorang itu jatuhnya pasti ke keluarga. Iya, Silsilah. yang dimiliki beliau. Iya, mungkin. silsilah. Cuma berhubung saya nggak tahu juga ya silsilahnya ini kok terputusnya di sini. Saya nggak tahu apa masih ada apa nggak ada, saya juga nggak tahu. Soalnya yang saya lihat sebatas terputus di sini. Jadi emang barang itu dijaga ketat untuk orang-orang tertentu. Lah orang-orang tertentu ini saya juga nggak tahu apa musafir kah, apa kita kah, apa orang-orang lain kah, ya kita juga nggak tahu. Ya, cuma kan beliau ini kan nggak mungkin nggak punya keturunan kan? Iya. Iya kan? Iya. Cuma masa saya nggak ada satupun dari keturunan beliau yang berhak gitu atas pusakanya gitu. Harusnya ada, cuma yang saya lihat terputus. Nah itu terputusnya saya nggak tahu. Apa kurang cocok memang ke keturunannya apa gimana? Saya nggak berani jawab untuk masalah itu. Soalnya sensitif kalau masalah kayak gitu. Kita sambil keliling aja mungkin dulu. Oke. Berarti benda pusaka tadi itu masih tetap ada di sini. Harusnya ada, dan auranya masih ada. Kira-kira nih ya kan? Iya. Kita bisa ambil nggak? Atau kita bisa lihat gitu pusakanya seperti apa? Entah itu benda pusaka berbentuk, biasanya kan kalau di tempat-tempat yang memang dijaga ketat itu kan, berupa kayak kalau kata orang-orang sekitar sini lah scan, itu berupa keris atau apa, atau benda-benda kayak mustika gitu. Bisa nggak kira-kira? Tunggu dulu, sebentar dulu. Sebenarnya yang dijaga sama macannya Di depan itu. Macannya Mertosari ini itu ada semacam keris yang saya lihat ya, semacam keris. Cuma sayangnya kerisnya ini tinggal selongsongnya saja, jadi nggak ada pegangan sama sarungnya. Jadi tinggal kerisnya saja. Sebenarnya itu yang paling dijaga sama macannya itu tadi. Karena emang itu barang yang selalu dibawa sama Abah Mertosari ini. Yang dibawa sama beliau. Oke. Saya coba ya. Ya, kira-kira bisa dilihat gitu. Diambil. Bismillah.
kita bawa ke depan aja dulu. Boleh, monggo. Berarti benda ini yang selalu dilindungi macan tadi. Iya. Cuma sayangnya gagang sama selongsongnya itu hilang. Hilangnya itu karena sepertinya waktu dulu entah gimana ya. Pokoknya ada pertengkaran antara Mertosari entah sama siapa, saya kurang paham juga. Dan di waktu dia ngambil, di waktu dia buka sarungnya, itu gagangnya langsung copot. Dari situ lah ini hilang, sempat hilang sementara. dari tangan beliau. Iya. Ini kan sudah kita ambil nih. Yang dibahas tadi kan benda ini kan sangat dilindungi. Sangat dilindungi. Sama macan tadi kan. Iya. Kira-kira ini kalau kita ambil pengaruhnya apa? Apakah ada sisi negatifnya kalau kita bawa atau gimana? Untuk sisi negatif sih sebenarnya enggak, karena ya kita balik lagi ke kalau intinya gini, kita kalau nggak dikasih kita nggak bakal ngambil. Iya. Karena kita bukan sistem memaksa. Jadi karena ini sudah terangkat, berarti kan otomatis sudah diizinkan ya. Iya. Oke, Bang, boleh nggak kalau saya sentuh, pegang? Gak apa-apa, tidak masalah. Sudah berkarat. Ini kira-kira kegunaannya buat apa? Sebenarnya semua kegunaan dari barang pusaka tergantung dari orangnya sendiri. Meskipun dari barang pusakanya itu fungsinya untuk junjung derajat, anggaplah junjung derajat. Sedangkan yang megang itu terlalu ambisius, fungsi itu tidak akan. Berarti kayak benda mati gitu? Iya. Cuma fungsinya keris ini sendiri yaitu jadi kegunaannya jadi junjung derajat. Jadi untuk pamor juga. Jadi benda ini yang selalu beliau bawa kemana-mana gitu? Iya. Sebelah sini juga ada tempat nganunya macan ini. Apa itu? Kita lihat aja. Oh, dikasih nih? Iya, sepertinya. Kita boleh. lihat aja. Monggo. Air. Apa itu? Anti tembak. Tapi benar-benar anti tembak. Kita belum tes, jadi saya tidak berani ngomong. Cuma ini dari auranya anti tembak.
Itu memang dari macannya tadi. Iya. Sepertinya sudah cukup ya, soalnya dari beliau juga memperingatkan kita apa yang sudah kita peroleh hari ini, intinya sudah cukup. Jadi kita tawasulkan, kita berterima kasih sudah diberi amanat sama beliau, sudah dikasih hadiah sama beliau. Jadi kita ucapkan terima kasih dalam bentuk doa saja. Iya. Mari. Oke. Tawasul dulu berarti ya. Iya. Oke. Monggo. Setiap bisik memiliki saksi, setiap langkah memiliki misteri. Maka teruslah berjalan sampai menemukan arti. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya, tetap di Bisik Langkah.